Saya itu ada guru namanya Mas Yoyo, SS ya, punya 4.000 karyawan, ya omsetnya miliaran lah per malam loh, dan permodalannya tanpa bank, murni dia nggak franchise juga, jadi bisnis pribadi ya. Jualannya apa? Sambel, kan spesial sambel dia, jualannya sambel, omsetnya bisa ya tadi miliaran per malam. Dia cerita sebenarnya apapun itu ketika kita tekuni dengan serius ya itu jadi. Gimana caranya seorang calon pengusaha lah ya, atau UMKM yang masih kecil itu mendapatkan modal? Salah satunya sebenarnya kalau dalam Islam itu ada namanya syirkah. Syirkah ini sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Sebenarnya nggak cuma untuk permodalan doang, tapi untuk pengelola juga iya. Makanya syirkah itu kan ada yang memang badan ketemu badan, skill ketemu skill, itu ternyata bisa menghasilkan modal. Oh, oke. Nah, ya kemudian nanti modalnya bisa diputar lagi. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya ketemu buku yang luar biasa nih. Jadi solusi untuk banyak sekali pengusaha, bisnismen, baik itu UMKM. Saya pikir sampai dengan perusahaan besar sekalipun ya harus tahu mengenai marketing, dan satu lagi mengenai permodalan. Nah, kita sambut saja narasumber kita hari ini, Mas Alfian Rendra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya Mas, seperti saya sampaikan tadi, Siap. saya baca bukunya nih luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Saya banyak sekali ketemu UMKM dan circle saya banyak pengusaha kebetulan ya. Dua masalah klasik mereka. Oke. Yaitu pertama adalah modal. Yang baru bisnis juga modalnya gimana, pengen bisnis. Yang kedua adalah jualan. Nah, dua hal itu menurut saya masalah klasik yang saya temui dari banyak sekali UMKM dan pengusaha ya. Gimana menurut Mas Alfian? Sama atau gimana? Ya, jadi memang kalau ditanya ya, banyakkan UMKM kan kalau ditanya apa sih problem utamanya? Pertama modal. Itu juga dulu saya pikirin begitu. Tapi sampai saya ketemu seorang teman yang memang dia juga menggalang banyak dana ya untuk ngasih permodalan sama UMKM. Sekitaran 80 UMKM waktu itu diuji coba, dikasih modal, ternyata yang bisa balik modal ya BEP itu ternyata nggak sampai 10%. Nggak sampai 10%? Ya lainnya nggak bisa muterin modalnya. Dalam artian ternyata masalahnya bukan hanya modal, ternyata bagaimana muterin modal itu masalah marketing nomor satu. Oh, oke. Nah ini kenapa relevan banget beliau saya ajak diskusi, karena selain marketers juga beliau adalah seorang investor. Kita bedah satu-satu ya. Modal dulu deh, awal nih sebelum marketing ya. Mas Alfian, gimana caranya seorang calon pengusaha lah ya, atau UMKM yang masih kecil itu mendapatkan modal? Apakah selalu melalui lembaga finance? Apalagi sekarang mengerikan tuh pinjol bergerilya, bank emok itu sepertinya mudah nih. Satu klik dapat uang. Gimana caranya mendapatkan modal bagi mereka yang baru mulai atau UMKM? Siap. Untuk solusi permodalan ya, yang memang bisa tanpa tadi ada bunga dan lain sebagainya. Salah satunya sebenarnya kalau dalam Islam itu ada namanya syirkah. Syirkah ini sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Sebenarnya nggak cuma untuk permodalan doang, tapi untuk pengelola juga iya. Makanya syirkah itu kan ada yang memang badan ketemu badan, skill ketemu skill, itu ternyata bisa menghasilkan modal. Oh, oke. Nah, ya kemudian nanti modalnya bisa diputar lagi. Ya, untuk memang membesarkan bisnisnya. Memang nggak bisa dipungkirin untuk bisa mempercepat bisnis, ya terutama misalnya kita mau ngomongin digital marketing misalnya. Ya kalau yang satu punya modal untuk iklan, yang satu nggak punya modal buat iklan, ya cepat yang punya modal buat iklan. Lebih cepat untuk grow-nya dibanding memang yang organik, benar-benar organik ya. Itu memang akan kalah memang sama yang punya modal. Tapi ternyata punya modal juga belum tentu. Ya banyak juga saya temuin ketika dikasih modal ya nggak bisa muterin modalnya, skill marketingnya kurang, akhirnya yang tadinya duit ini buat budget iklan akhirnya hilang juga, habis juga. Yang tadinya modalnya ini harusnya cukup dihitung-hitung untuk memang membesarkan bisnisnya, akhirnya zong di ya tadi operasional, untuk budget marketing yang salah dan lain sebagainya. Oke. Jadi tadi selain tadi perbankan gitu ya, lembaga finansial yang mungkin teman-teman muslim menghindari itu karena riba, tadi ada namanya syirkah. Syirkah ini tadi patungan skill bisa atau gimana? Saya pengen ya kalau syirkah itu ada beberapa jenis. Ya memang ada yang namanya syirkah abdan. Abdan itu bisa skill ketemu skill. Tapi ada yang namanya mudorobah.
Mudharabah itu ya misalnya satu pemodal, satu pengelola. Oke. Ya, yang satu punya skill, yang satu memang punya modal. Oke. Kan ada orang yang memang punya duit, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala punya modal, tapi nggak punya waktu dan tenaga untuk mengelola satu bisnis. Saya juga ada teman yang seperti itu. Ketika dia bisnis sendiri ya gagal-gagal terus. Tapi ternyata ketika dia jadi investor malah dia berhasil. Oke. Memang mungkin kalau dia bisnis sendiri memang nggak ditakdirkan jago dia, memang nggak jago. Tapi ditakdirkan sama Allah memang dari keluarga yang memang punya mampu dan memang bisa memodalin seseorang ya. Nah disitulah memang, nah di sini adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena syirkah ini hadisnya kun qudsi. Qudsi ini luar biasa, sebenarnya Allah sendiri yang bilang, aku adalah pihak ketiga kata Allah yang akan memberikan keberkahan ya atau kebaikan kepada dua orang atau lebih yang bersyirkah. Selama dua orang atau lebih ini tidak saling mengkhianati satu sama lain. Tapi kalau ada yang mengkhianati satu sama lain atau ada yang berkhianat salah satu aja, Allah tuh keluar. Jadi di situ kalau ada orang bersyirkah nih, dua orang, ini Allah tuh jadi pihak ketiga. Bayangin, kita ini partneran bisnis, ada backingannya Allah. Kurang gimana lagi? Dan Allah janjinya ini qudsi, ini Allah sendiri yang bilang kan akan memberkahi. Nah, jadi berikan ziyadatul khair itu kan keberkahan, bertambah kebaikan bagi orang yang memang ya tadi tidak saling mengkhianati. Tapi syaratnya yang satu memang amanah ya. Amanah itu dalam artian ya skillnya juga oke. Karena kan bisnis akan hancur atau sesuatu akan hancur kalau tidak diserahkan kepada ahlinya. Tentunya jadi seorang pengelola modal itu juga harus ahli. Kalau enggak ujung-ujungnya tadi yang tadinya modalnya orang dikasih amanah nih, tiba-tiba habis. Habisnya ternyata salah kelola. Bukan karena first major. Nah, itu yang banyak terjadi sebenarnya di saat ini. Kenapa kok jadi kurang solutif ya di permodalan UMKM. Karena emang UMKM ini juga 80% kan banyakan juga kalau yang startup ya. Lumayan tricky ini ya untuk banyak gagalnya. Makanya di situ salah satu amanahnya kuncinya itu di laporan keuangan sebenarnya. Pencatatan dulu yang benar berarti. Ya kalau berani bersyirkah berarti ada kewajiban nih untuk pengelola untuk memberikan laporan keuangan, karena bisa tahu bagi hasil, bisa tahu untung atau rugi kalau berdasarkan ya kan neraca. Kalau nggak ada neraca awal ya nggak ada kita tahu laporan laba rugi ya. Nah itu banyak gagalnya. Makanya saran saya memang untuk yang bersyirkah paling enggak untuk pengelola ini siapkan 3 laporan. Neraca ya, kan modal masuk harus ada ini dicatat ya. Kemudian laba rugi. Nah, sama yang disukai investor tuh kalau kita punya laporan cash flow harian. Saya per detik ini bahkan harian ya harus kasih tuh. Per detik ini tuh tahu dari partner syirkah saya itu sekarang untung atau rugi. Ya, kemudian saya juga tahu uang kas itu berapa karena tiap hari update cash flow-nya. Jadi sehingga ya uang investor nggak menguap begitu aja gitu sih. Jadi selain ya transparan harus ya, tapi transparan itu juga harus benar. Artinya harus tahu cara pencatatannya 3 laporan tadi ya. Nah, Mas Alfian, kalau bersyirkah itu saya pernah dengar dari beberapa temen juga nih, Kang katanya ada yang mau bersyirkah nih gitu, tapi dia minimal modalnya balik ya. Benar nggak sih seperti itu? Jadi kan namanya bisnis atau investasi, itu pasti ada untung, ada rugi. Kita nggak bisa menjamin pasti untung, juga nggak bisa menjamin pasti rugi. Tapi paling enggak ya dengan biasanya ngelihat laporan sebelumnya, itu kan kita bisa tahu bisnis ini sehat atau enggak. Makanya memang dianjurkan memang syirkah itu bagusnya kepada bisnis-bisnis yang memang udah punya track record atau udah ada transaksi sebelumnya. Jadi lebih baik memang punya experience di situ. Nah, baru berani ini buka permodalan nih. Gitu. Sebelumnya apa ya? Berarti pakai modal sendiri dulu. Gimana? Coba nih dari kemampuan skill kita bisa nggak datengin duit? Untuk apa? Untuk modal iklan dulu misalnya. Ya misalnya jadi makelar dulu. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau udah jadi makelar misal dapat komisi, ya sisihkanlah komisi itu sebagiannya untuk permodalan, jangan langsung dihabisin. Jadi marketing dan investing itu dua mata pisau yang luar biasa sih, menarik sebenarnya. Kalau bisa nggak mainin bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi tadi kalau ada investor mau bersyirkah katanya, modalnya nggak boleh hilang atau harus balik.
Itu syirkah atau enggak? Kalau ada yang harus menjamin nggak boleh balik, Iya. ya bukan syirkah. Bukan syirkah. Karena syirkah itu kan sebenarnya kan kita kembali ke definisi ya. Jadi kalau definisinya adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk membuat satu bisnis yang ujung-ujungnya memang aribku, ada keuntungan. Ya. Nah, namanya bisnis memang kita tidak bisa memastikan untung atau rugi itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling enggak kita bisa memastikan bahwa memang proyeksi bisnis kita atau memang bisnis kita ini menguntungkan. Makanya emang nggak boleh juga kita itu udah tahu bisnis ini rugi, kita tawarkan ke investor, ngajak investor rugi-rugi bareng kan, itu nggak boleh. Memang tujuannya tetap aribku, keuntungan, memang harus untung. Harus untung ya. Berarti sebagai pengelola itu girohnya harus keuntungan, karena dia itu nggak dapat gaji loh. Para pesirkah itu cuma dapat ya tadi ketika dapat bagi hasil, itu makanya girohnya yaitu bagaimana bisa untung. Makanya pastikan bisnis modelnya kan macam-macam ya, ada yang ya 3 bulan baru untung, ada yang modelnya setahun baru untung. Ya kalau mungkin lagi pemula, bikinlah bisnis model yang sebulan untung gitu. Biasanya karena kalau 3 bulan belum untung, itu rata-rata pengelolaannya, apalagi yang nggak digaji ya, bener-bener dari bagi hasil, itu udah gelisah tuh. Masa makan duit operation terus? Iya kan? Terus ya kadang kalau digaji habis terus modalnya tuh, iya kan? Nah makanya disitulah giroh untuk bagaimana bisa menghasilkan keuntungan itu memang harus ada pada pengelola. Yang itu memang salah satu skill untuk menghasilkan keuntungan. Mau bisnis apapun itu, ya jualan. Jualan salah satunya. Ya kalau ya no selling kan, Berapapun modalnya dari manapun ya akan habis ya kalau nggak bisa akan jualan, habis kalau pasti nggak ya. bisa jualan. Ya operation kan terus Pak, Terus jalan. gaji terus Kang ya kan. Iya. Gaji keluar terus, budget iklan keluar terus, ya jualan nggak bisa nggak ngasilin profit, Iya. ya habis. Harus Mau profit. berapapun modalnya ya, Iya, harus profit, harus untung, dan bagi hasilnya harus dari untung ya. harus Bukan iya, dari modal. bukan dari modal. Oke. Ya, Kalau dari modal berarti ada yang salah dong ya? Sebenarnya modal itu untuk neraca BEP-nya aja. Ya sebenarnya bagi hasil yang benar itu kan setelah dikurangin beban-beban semuanya. Jadi benar-benar untung bersih, bukan di untung kotor, tapi benar-benar net. Ya jadi udah bersih, baru dibagi hasil. Bagi hasil. Dan bisa bersihnya bisa dinilai dari aset plus uang kas yang ada di situ, atau memang ya balik BEP-nya itu uang semua boleh. Ada yang pendekatannya emang asetnya dihitung juga boleh. Yang penting memang ya harus punya neraca tadi. Kalau nggak punya neraca, apa yang mau dibagi? Iya. Tahu untung atau rugi kan dari situ sebenarnya. Sudah melebihi modal belum sih gitu? Iya. Oke. Nah tadi jadi para pengusaha UMKM maupun ya kelas menengah, bahkan pengusaha besar juga kalau bersyirkah ya harus untung ya, karena dasar bagi hasil dari keuntungan tadi. Nah cuman memang tidak semua orang bisa menjual, bisa jualan gitu ya, karena modal akan habis berapapun itu. Nah gimana cara jualan zaman now nih Mas Alfian? Ada perbedaan gak sih dari beberapa tahun ke belakang ini? Ya jadi luar biasa. Sebenarnya kan jualan dari dulu ya gitu-gitu aja. Cuma memang channelnya yang berbeda. Dan memang perilaku konsumennya yang berbeda. Nah ngomongin market itu kan tentang ngomongin orang yang belinya. Market itu kan itu yang disebut market. Nah emang kita harus memang ngelihat behaviornya. Saya kan di dunia sebenarnya Markom itu udah cukup lama. Hampir 15 tahun lah. Kuliahnya juga saya di marketing communication. Dulu juga sempat ya ikut biro-biro iklan, ya dari iklan radio, televisi dan lain sebagainya. Iya, ngalamin ya tahu ya iklan koran seperti apa, bahkan iklan properti Sabtu Minggu masang gitu. Ya, sempat ngalamin di situ. Cuma sekarang emang channelnya yang berbeda dan perilakunya yang berbeda. Nah dari sinilah memang kita balik lagi tuh kalau bicara marketing, belajar sama salah satu sahabat Rasul yang kaya raya dijamin masuk surga, dan salah satu kata-kata yang fenomenalnya kan ya cukup tunjukin saya di mana pasar. Market. Nah kuncinya memang pertama kali ya sebelum kita create product ya itu ngomongin marketnya dulu sih. Ya kan Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah kan nggak bawa modal apa-apa, ditinggalin semua modalnya. Ya. Tapi punya skill dia, punya skill. Yang mana salah satunya kan tunjukin di mana pasar. Kira-kira ngapain Abdurrahman bin Auf tuh di pasar? Ya, riset. Bahasa kerennya sekarang emang dia observasi, mengamatin. Ya pasar tuh seperti apa? Ya kalau sekarang kalau
dalam teorinya kan ada segmentasi, targeting, karena pasar udah terlalu luas, ada positioning dan lain sebagainya. Ya itu perlu memang kita pelajarin ya strategi itu untuk menyusun strategi yang tepat. Jadi mulai dari marketnya dulu ya kita tahu ya, habis itu tahu nih sebenarnya kalau kita tahu marketnya, kira-kira produk apa yang cocok buat market ini, value seperti apa nih kalau kompetisinya udah terlalu tinggi. Berarti ngomongin habis market berarti value. Ya, value yang kita tawarkan. Ya, beda segmen beda, menengah atas sama menengah bawah sama kelas menengah itu kan beda value. Berarti harus kita paham tentang bagaimana value creation, membuat produk ini punya nilai, punya value yang kita tawarkan. Nah, tadi ada market ya, ada value, nah channel. Sekarang faktor kalinya, channelnya zaman now ya nggak bisa dipungkirin, digital marketing Kang. Itu luar biasa. Saya punya dampingin satu project di belakang Dramaga IPB. Itu kita jualan selama 2 tahun itu kos-kosan 40 unit. Properti berarti ya? Properti dengan market cash dan cash bertahap aja. Dan paling nggak cicilannya paling lama 2 tahun lah. Rata-rata emang pembeli kita tuh di pensiunan yang memang butuh investasi untuk masa tuanya, yang paling cocok kan kos-kosan gitu ya. Paling cocok kan memang kos-kosan. Ya. Nah, dari situ kita itu 90% itu hampir dari Meta. Meta Ads. Itu dari agent ya paling 10-15% lah sebenarnya. Dari agent affiliate lah. Kalau zaman sekarang kan bilangnya affiliate. Itu total dari situ semua, dan dengan budget yang memang dibanding kita sama-sama ngasih agent ya, agent kita ngasih 2,5% misalnya, dengan budget misalnya ads di 1-1,5% itu udah cukup untuk nge-grab market tadi. Ya. Dan ternyata bisa ya. Sold out waktu itu? Sold out. Berapa total closingnya? 40 unit 2 tahun. Hampir sekitar segitulah. Sekitar itu, 40 unit 2 tahun? 2 tahun. Tadi budget ads-nya berapa? 1-1,5%. Dan masih oke? Dari omset, masih oke. Luar biasa ya. Jadi kebanyakan tuh UMKM atau pengusaha umum lah, teman-teman saya juga sama. Di IT, di software, jualan jasa, konsultasi terkait dengan IT, digital, telekomunikasi, dan saya yakin di usaha-usaha lain sama. Based on product. Saya punya produk gitu. Tapi kan tadi kalau saya dengar Abdurrahman bin Auf itu tunjukkan saya pasar dulu gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang cenderung saya punya produk, apakah salah saya punya produk dulu, seharusnya saya cari demand dulu atau gimana sih, Mas? Enggak juga sih. Jadi emang kita ngelihat kan kayak di properti ya. Properti itu kan saya waktu itu pandemi. Aslinya kan hampir semua properti itu turun ya, betul, di pandemi. Tapi ternyata ada properti yang nggak turun sama pandemi. Ya ternyata namanya properti investasi. Akhirnya ketika saya melakukan sebuah riset, ternyata market itu ada 2. Properti untuk hunian, properti untuk investasi. Hunian dibagi 2 ternyata. Ada market secondary, ada primary. Ya, market secondary misalnya itu kan rumah-rumah second. Ya itu ada yang investasi, ada yang komersil ya. Ada yang memang untuk hunian. Termasuk juga ternyata di hunian itu ada yang FLPP ya atau kelas subsidi lah, kelas menengah sama real estate. Ya, ternyata yang nggak terkena dampak pandemi. Saya punya klien pada waktu itu di Bogor juga dengan luasan 25 hektar jualan rumah premium itu laris selama pandemi. Bahkan selama pandemi itu selama pandemi larisnya ya. Yang satu properti investasi. Properti investasi orang itu beli bukan untuk ditinggali, tapi untuk dapat yield atau juga dapat ya pengembalian modal. Rata-rata properti kan sampai 10 tahun ya. Tapi kan aman, dia punya aset tanah ya. Nah, itu ternyata properti investasi naik waktu pandemi. Ya. Jadi waktu pandemi properti investasi yang naik itu kan coupling ya, kemudian kos-kosan, kontrakan. Nah, dari riset itulah akhirnya kita nyari pasarnya. Kira-kira kalau kos-kosan ini banyak pembelinya itu siapa sih? Ya. Dan kalau kita mau jualan properti yang tanpa bank itu seperti apa? Ternyata orang-orang yang sudah mendekati masa pensiun itu ternyata udah nggak BI checking lagi, udah nggak bisa ngajuin KPR lagi, udah nggak ditolak lah dia, udahan umurnya udah nggak sampai lagi mau nyicil berapa lama lagi, sisanya udah mentok gitu. Nah ternyata ada market itu, tapi dia punya daya beli, ya, dan ternyata ya untuk pensiunan worker yang dia bukan pengusaha,
dia lebih baik investasi di kos-kosan daripada dia harus bisnis. Karena hampir banyak pensiunan setelah dia pensiun, duitnya itu dimasukin ke bisnis, nggak Habis. bisa bisnis. Saya banyak dicurhatin. Banyak banget ya, teman saya juga banyak tuh. Akhirnya Oke. ya paling simpel lah, masukin kos-kosan aja, ya kan. Dapat bulanannya berapa sih, anak udah pada gede-gede Iya, kan, ya kan. Pengen tinggal dihitung berapa kamar, misal kayak di Dramaga itu, kita ada kos-kosan yang harga jualnya itu 3 juta, premium nih 3 juta per bulan. Kalau dia punya 10 kamar, berarti berapa tuh? 30 juta. Untuk pensiunan cukup nggak? Kalau anaknya udah pada gede-gede, Cukup banget harusnya. cukup kan. Makanya ya itu paling simpel. Dan setiap tahun kalau misalnya ya bisnis tempat tinggal, apalagi lokasinya memang di dekat-dekat kampus, ya selama bumi masih berputar, ya bisnis tempat tinggal itu marketnya Tetap terbuka lebar. dibutuhkan, ya. Siapa sih yang nggak butuh tempat tinggal? Ya, ya. Kebutuhan pokok nih masuknya. Jadi itu paling simpel Dan aja bisa diwariskan ya. dan bisa diwariskan Oke. sebenarnya. Nah, jadi kalau dari perspektif marketing atau digital marketing, Mas Alfian nih, semua barang, semua produk atau jualan apapun bisa ketemu atau dicari marketnya. Jadi memang ada pendekatan begini. Ada yang namanya product market fit kan. Sebenarnya ada yang pendekatannya itu product driven, ada yang pendekatannya market driven. Oke. Ya kalau kita ngomong ada beberapa brand juga yang pendekatannya product driven, bisa aja. Ya misalnya kayak boleh nyebut brand gak di sini? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya Pocari Sweat ya. Oke. Pocari Sweat. Itu kan sebenarnya kalau komposisinya kan kayak minuman infus ya sebenarnya. Di awal kan dia product driven banget, bikin dulu produknya, tapi kemudian dia nyari marketnya. Ternyata marketnya ini minuman ion ini marketnya ternyata cocok banget buat orang yang behaviornya itu habis keringetan, olahraga atau kerja keringetan, habis itu dia minum tergantikan tuh ionnya. Makanya dapat tagline pengganti ion tubuh itu kan. Oke. Nah itu sebenarnya kan dia product driven dulu, bikin produknya, nyari marketnya. Sebenarnya nggak masalah ya, cuma kalau kita nggak punya budget marketing yang gede untuk edukasi market, karena butuh edukasi kan. Karena market kalau belum siap, edukasinya cukup lama loh. Dan edukasi itu mahal ya. Mahal. Misalnya kayak PDA, waktu diluncurkan sebelum orang tahu touchscreen atau internet ada, Ya. itu kan juga nggak keserap pasar, terlalu canggih. Ya. Jadi terlalu canggih juga nggak keserap pasar. Produknya bagus nih, Bagus. bukan nggak bagus ya, bagus. Tapi pasarnya belum siap. Makanya ada momentum kan di market itu. Makanya kalau kita memang modalnya sedikit untuk edukasi market, mulailah dari market driven. Jadi marketnya dulu apa, spesifik marketnya, baru kita cari nih produk yang cocok untuk market ini siapa. Yang ngikutin aja sahabat Rasul waktu ketemu ke tempat baru, kota baru, yang dicari marketnya dulu kan. Bukan nyari produknya dulu, baru dia, wah ini cocok nih kalau dijualin ini. Cocok nih kalau produk ini. Kayaknya harganya yang pas untuk market ini nih. Gitu. Oke. Karena ya salah ngasih harga aja itu udah fatal nanti. Ya, salah ngasih produk aja. Jadi gini, kita punya produk bagus tapi marketnya juga nggak punya daya beli, nggak keserap. Iya, sama aja Sama ya. aja. Jadi bukan produknya bagus atau enggaknya. Kalau saya sih cenderungan ngajak teman-teman emang untuk ke market dulu, paham dulu siapa marketnya, baru nyari produk yang memang produk ini kalau udah generik berarti kita gimana caranya ngasih edit value di produk ini, ya mau di branding atau mau diapain ya, dikasih positioning atau apapun itu, baru ngomongin channel nih. Nah, channel yang tepat untuk nge-grab market ini apa? Kenapa saya pakai Meta Ads, Facebook Ads? Itu by riset, bukan karena keinginan saya. Karena hampir market saya itu baby boomers. Baby boomers itu nggak bisa ninggalin Facebook sama Instagram. Iya. Yes. Sedangkan beda ketika saya nyari penghuni kos. Penghuni kos, ya itu rata-rata sekarang behaviornya itu nggak nyari di Google, Pak. Walaupun sekarang ada ya yang nyari di Google masih ada. Tapi rata-rata pertama kali search engine mereka itu bukan Google, tapi TikTok. Di TikTok justru ya. TikTok search engine pertamanya anak Gen Z. Karena saya kos-kosan yang sudah kita jual itu okupansinya kan alhamdulillah 90% nih, hampir terisi semua. Itu all dari TikTok. Ya, dari TikTok. Kenapa? Mereka nyarinya TikTok dulu. TikTok justru ya. Kalau baby boomers Google. Berarti masuknya saya berarti kalau Google SEO, Google Ads gitu kan. Ya ternyata kata kunci investasi properti juga nggak banyak yang nyari. Makanya saya banyak di
Meta itu by riset juga, By maksudnya riset juga ya. bukan apa ya, saya pengennya seperti itu, saya pengennya di Meta Ads aja, nggak juga sih. Saya nyesuaiin channelnya, nyesuaiin aja. Kebetulan market saya pensiunan, banyakan ternyata di Facebook sama Instagram, ya sudah, saya akan menyesuaikan channelnya. Oke, jadi pemahaman terkait channel atau dalam konteks aplikasi itu platform Ya. itu penting banget ya. Benar. Nanti buang-buang uang juga ya. Ya kebanyakan boncos ya istilahnya kalau dalam Boncos, anak-anak iya, Meta Ads sih betul, boncos. betul. Oke. Karena ya tidak paham marketnya, ya dikira langsung bikin iklan yang keren udah beres. Karena sekarang kan algoritma konten sebenarnya di Meta Ads juga. Jadi jago setting doang, setting audience doang itu akan kalah sama orang yang memang jago bikin konten yang tepat untuk audiensnya. Karena perilakunya sekarang itu ya orang itu mengkonsumsi konten dulu sebelum dia membeli. Oke. Jadi kalau zaman dulu kan langsung advertising gitu ya. Iya. Nah, konten marketing itu beda sama advertising sebenarnya. Ya, makanya ada dua konten marketing, berarti kontennya di depan, marketingnya di belakang. Oke. Ya, memang kita bikin konten dulu yang relate untuk mereka, untuk nyari audience. Nah, nanti dengan AI-nya Meta, sekarang Meta udah punya AI, dia akan mencarikan, algoritmanya akan mencarikan audiens yang memang tertarik dengan konten-konten seperti ini. Ya, jadi nanti akan suggest dia, misalnya kita banyakkan ngobrolin tentang investasi kos-kosan. Nanti orang-orang yang tertarik ke investasi kos-kosan dia akan datang. Oke. Gitu. Makanya banyakin memang bikin konten yang enggak selalu advertising. Walaupun biasanya tetap kita kasih konten yang memang hard sellingnya ada, tapi soft sellingnya ada. Tapi zaman sekarang emang dua itu harus dikombinasikan sih. Kalau hard selling terus juga nggak ada edukasinya juga. Di swipe up terus ya, maksudnya Ya. di skip terus gitu ya kalau iklan tuh. Kan kalau biasanya. iklan kan 3 kali scroll konten organik, Ya. dia akan dapat sponsor. 3 kali scroll organik, sponsor. Oh, ada polanya ya? Ada pola, ada di itu ada perilakunya, ada perilakunya. Oke. Nah, 3 detik pertama udah skip kalau di iklan itu udah jelek tuh. Makanya hook itu nomor 1 kan sekarang. Mau organic traffic, mau itu paid traffic, hook itu nomor 1. Kalau kita bisa bikin video 1 menit dan orang bisa nonton aja setengah dari video itu, di iklan tuh udah keren banget. Itu udah bagus ya? Udah bagus banget. Oke. Karena memang orang scrollnya Iya, cepat banget ya sekarang. Nah, makanya nomor 1 sih hooknya harus memang yang paling simpel pain sih. Kena painnya. Kalau pensiunan, painnya apa sih? Ya ketakutan dari pensiunan apa? Terus keinginannya apa? Gainnya kan pengen punya passive income. Ya sebenarnya dari semua campaign iklan kita, ya kita mainkan itu aja. Ya, termasuk biasanya yang jadi khawatiran para pensiunan kan okupansi. Berarti kita akan mainkan data kalau okupansi kan. Kalau kamu investasi di daerah sini, kita punya data loh. Misalnya di Universitas Pakuan, itu kan ada 11.000 mahasiswa aktif. Di situ juga ada vokasi IPB, itu 3.000 mahasiswa aktif. Belum setiap tahunnya ada. Nah, data itu kita sajikan ke investor, tuh senang tuh investor. Iya. Nah, berarti untuk market investor kita coba nih sharing-sharing tentang data. Oh, oke. Gitu. Jadi banyak sharing-sharingnya juga baru selling sih gitu. Jadi bukan kosannya bagus, Iya. bahan materialnya itu yang didorong itu ya. Tadi. Kalau investor kan pengennya passive income, terus dia nggak usah manage kepastian. sendiri, nggak usah ganti lampu sendiri, Iya. malah ke situ. Jatuh. Nanti ada lagi konten buat penghuninya kan ada lagi. Beda lagi. Makanya kan tadi saya bilang untuk nyari investornya saya pakai channelnya Meta. Tapi untuk nyari penghuni kosnya saya pakai channelnya TikTok. Karena memang udah beda audience. Udah beda ya. Iya. Bahkan hotel pun sekarang di TikTok banyak banget. Oh iya. Review itu jadi nomor 1 Nomor sekarang. 1 ya. Review. Nah, artinya key opinion leader itu sudah mulai turun kalau konteksnya selebriti atau gimana Mas? Ya, sekarang? jadi nih spill gitu ya bagi teman-teman mungkin yang saya harus nyawa artis nih kayaknya mahal dong gitu. Seperti apa? saya juga punya temen itu dia punya travel umroh. Pada waktu itu pakai brand ambassador lah. Ternyata memang budget iklannya lebih murah ketika memang punya public trust. Orang yang dipercaya publik daripada brand ini ngomong sendiri. Karena jadi paling cepat ini ada brand baru. Ini ada orang udah dipercaya publik, disandingkan. Itu akan lebih cepat brandingnya dan menurunkan
budget iklannya. Karena memang dia secara organik para influencer itu memang sudah punya reach yang bagus. Oke. Jadi kalau mau ngetes algoritmanya bagus atau kan biasanya gini, dites organiknya dulu. Oh, yang komen banyak, yang ini banyak, baru tuh diiklanin. Itu bagus. Jadi memang cara mainnya gitu tuh. Jadi iklan di engagement dulu organik menggunakan KOL, Key Opinion Leader, baru itu diiklanin. Oke. Itu jauh lebih dahsyat sebenarnya. Karena Key Opinion Leader saat ini sih masih tetap oke. Masih oke ya? Ya Rasul juga kan ngajarin seperti itu. Ya kan dia dipercaya al-amin. Ya. Jadi public trust ya dan orang itu kan nggak suka dijualin. Sebenarnya hampir semua orang tuh sukanya diceritain. Dia Iya diceritain. Nggak ada yang suka dijualin. Ada orang saya mau jualan gitu. Tapi kalau ada temennya atau yang gini aja gini. Misalnya nih kalau saya bilang saya punya buku ini bagus. Itu kan saya narsis. Ya kamu yang jualan buku. Orang biasanya nggak percaya karena ya marketing itu kan paling gak dipercaya. Sales kan paling gak dipercaya. Ya ujungnya jualan. Tapi kalau ada ya 10 orang dia key opinion leader dipercaya publik terus ngomong buku ini bagus direkomendasikan, itu jauh lebih powerful daripada saya yang ngomong itu bagus. Ya. Nah itulah yang namanya ya tadi key opinion leader. Dan key opinion leader kan sekarang gak mesti artis ya. Orang yang punya follower ya 5.000, 10.000 ya lumayan lah. Maksudnya kalau dari 10.000 follower dia 10% bisa beli, tinggal dibanyakin aja. Iya. Itunya. Dan kalau bagus reach-nya tadi engagementnya tinggal iklanin gitu tinggal ya. iklanin. Iklan. Oke. Gitu. Oke. Tapi kadang-kadang banyak UMKM atau yang punya usaha, yang punya produk itu pertama adalah tidak punya literasi digital marketing yang cukup nih Mas Alfian. Dan yang kedua tidak ada timnya gitu ya. Siap. Gimana caranya? Oke, saya tahu sekarang jualan pakai digital marketing. Pakai konten yang bagus, baru-baru bikin konten. Digital marketing yang bagus, gimana? Riset saya kan sibuk di operasional. Itu gimana caranya? Sesulit itukah bagi mereka atau gimana ya? Jadi gini, ini emang ada dua permainan sih. Saya tuh nyebutnya ada internet marketing vs digital marketing. Oke. Kalau internet marketing ya layaknya kita jualan ya atau dagang. Jadi dagang sama bisnis beda. Kalau dagang itu murni individual skill. Oke. Yang mana pasti ada mentoknya. Ya kita itu nggak bakal bisa fokus. Operation juga kita ngurusin, making juga kita, nge-CS-in kita, bikin konten kita. Sehebat apapun ya mentok itu. Ada mentoknya, individual skill. Memang kita kan diciptakan Allah itu kan ya untuk saling melengkapi, butuh tim. Ya butuh tim. Rasul juga punya tim kan, sahabat kan, ada 10 kan. Ya itu bangun sebuah tim. Nah kalau digital marketing itu memang lebih banyak memang bangun tim. Organization skill. Oke. Nah memang ketika individual skill dan organization skill ini permainannya udah beda. Yang satu berarti ya dia bermain untuk diri sendiri, tapi ini bermain bersama tim. Berarti naik tadi yang tadinya ya individual naik ke level dia harus bermain tim. Nah, ketika bermain tim ini sebenarnya tim itu simpel sih kalau digital marketing. Ya, kita biasanya main dua aja. Dua dulu nih. Ada tim banjir lead, ada tim panen closing. Oh oke. Dua memang seperti itu ya dibuatnya? Ya, simpelnya. Oke. Simpelnya. Sebenarnya kalau mau dibikin detail di corporate, biasanya kalau di corporate itu dibagi menjadi 4. Branding, selling, marketing, CRM. Oke. Ya itu biasanya 4 ini. Itu lengkap lah ya kalau Lengkap. itu ya. Oke. Ya, cuma kalau untuk nge-setup awal tim, kan goalsnya itu sekarang untuk dapetin profit dulu. Nah, simpelnya ada 2 tim nih. Tim banjir lead, berarti datengin lead atau calon prospek dengan cara digital. Nah, di tim banjir lead itu biasanya saya kasih 2. Ada advertiser, ada content creator. Karena kenapa? Content creator ini perlu. Jadi iklan sekarang itu, ya itu cepat banget saturatednya atau apa ya? Orang jenuh. Iya, jenuh ya. Jadi dia perlu konten. Saya 3 hari sekali pasti ada 3 konten baru untuk diiklanin. Naik dan itu akan ditesting nanti ditesting mana yang konten yang winning. Berdasarkan apa? Berdasarkan dia reach-nya berapa, mendapatkan lead-nya bagus enggak gitu kan. Ada metriknya lah di situ.
Nah, ketika memang kontennya ini bagus, ya biasanya audiensnya juga tepat. Nah, itu lead-nya juga bagus tuh. Makanya timnya ada advertiser yang memang ngiklan, yang satu content creator. Konten kreator. Tugasnya apa? Datangin lead. Tiada Sebanyak hari mungkin gitu ya. tiada hari tanpa lead. Oh, oke. Ya, karena kunci marketing kan list building. ya, ya. Datangin lead. Yang kedua, ada yang namanya tim panen closing. Tim panen closing kalau di properti kita bagi dua. Ada CS yang memang dia tugasnya adalah ngajakin orang janji survei dan memastikan survei. Karena ada offline-nya kalau kita di properti kombinasi sih. Ujungnya offline. pasti offline ya, Ya. kalau properti. Kalau dia survei ada namanya tim handling atau tim deal maker namanya. Tugasnya ya untuk orang yang tadi udah di survei tadi itu deal. Ya, tahu daya belinya berapa, ya tahu dia itu sukanya seperti apa, kebutuhan keinginan, sama handling objection atau penolakan yang ya akan terlintas ketika ngobrol. Makanya di selling saya biasanya menggunakan metodenya konsultatif selling. Layaknya konsultan kan, itu kita tidak boleh ngasih obat dulu, solusi dulu sebelum nanya. Ya, dokter juga gitu kan, yang kepala praktek kalau dia ngasih obat dulu belum nanya penyakitnya apa. Jadi nanya dulu. Nanya itu fungsinya untuk gali dan menjalin kedekatan. Nah, ketika sudah banyak tanya, kemudian baru kita ngasih solusi. Nah, solusinya penawarannya sesuai dengan tadi. Oh, kita tahu kebutuhan dia kamar berapa. Ya, dia objectionnya di sini nih. Kita tahu. Oh, dia pengennya bonusnya ini. Habis itu kita kasih penawaran presentasi untuk penawaran. Jadi penawarannya itu custom per audiens yang sudah per orang. Per calon buyer. Ya. Oh, gitu ya. Ya, karena kita kan closingannya di angka rumah kos kita kan rata-rata paling murah 1,2 M, ada yang 2 M. Itu memang nggak bisa kita semua orang itu sama gitu. Ya, makanya per orang ini memang kita gali semua tentang kebutuhan, keinginannya, ya kemudian bener-bener value apa yang dia cari gitu. Nah, kita akan ngobrol itu pas waktu ngobrol itu. Makanya kalau di properti memang online sama offline sih. Iya. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Cuma kalau yang memang produk-produk evergreen yang mungkin tidak perlu mikir panjang. Kalau orang mau ngeluarin 2M kan lumayan panjang ya mikirnya. Itu nggak perlu sih deal maker yang perlu hebat-hebat. Cukup CS aja. Itu cukup bisa meyakinkan, itu udah oke banget. Bahkan nggak perlu sales, nggak perlu CS. Bahkan sekarang udah pakai sales letter aja, orang isi form kan udah tinggal atau landing page gitu. Ya, Cukup di sana juga. Cukup. Cukup oke. Oke, berkaca ke properti nih, Mas Alfian. Tadi kan ada banjir lead tim katakanlah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah panen closing gitu. Masing-masing kan ada tim lagi ya kalau yang lengkap. Ada content creator, advertiser di banjir lead, kemudian di panen closing ada CS, ada deal maker gitu ya. Itu kan bisa jadi timnya banyak kan ya. Nah, yang paling krusial dari sebuah tim digital marketing itu siapa dan skillnya apa sih sebetulnya? Jadi tetap kalau di struktur manajemen kan ada struktur, ada staff, kemudian ada koordinator, supervisi, manager, general manager, ya sampai ke mungkin BOD dan lain sebagainya. Tetap kuncinya adalah yang bisa menggerakkan tim itu ada leader. Leadernya? Ya, leader marketing. Baik itu mungkin level dia koordinator atau supervisi. Nah, memang beda-beda. Kalau misalnya di levelnya koordinator paling lebih banyak ke controlling. Tapi kalau level dia manager berarti dia harus bisa bikin goal, bikin plan selama 1 tahun, ya, bikin delegasi, ya, kemudian bikin strategik untuk 1 tahun. Kalau manager levelnya emang kan dia bisa bikin strategik untuk marketing 1 tahun, ya. Kemudian bisa ngevaluasi tim. Itu 5 fungsi manajemen lah. Ketika itu digarap, tim itu akan gerak. Karena fungsi leader ini cukup krusial. Karena ya tadi Rasul aja kan ngajarin kalau kita berpergian nih mencapai ke tempat mana aja gitu. Kalau ada 3 orang, tunjuk 1 untuk jadi leader kan. Nah, dan leader ini memang kunci dari ya tim ini bisa gerak. Karena fungsi leader tuh kalau diperes ya, itu ada 2. Pertama adalah menggerakkan tim untuk mencapai goals. Karena kita tahu kalau goalsnya ini sendirian kita nggak bakal ngecapai, jadi dia harus gerakin
sumber daya yang ada, tim. Yang kedua adalah problem solver. Oke. Jadi setiap kali ada masalah, dia harus bisa jadi ya semacam coach. Ya, makanya hampir semua leader itu juga punya apa ya, semangat untuk memberdayakan orang, untuk membina orang, ya, untuk membuat orang itu menjadi leader selanjutnya. Next leader. Oke. Ya, karena memang banyak kan gini, ketika scale up itu pertumbuhan tim tidak diimbangi dengan pertumbuhan leader, itu nanti akan susah scale up-nya. Makin banyak orang malah Oh iya, dramanya makin banyak. Kak. Makin banyak. Iya, iya. Pernah banyak UMKM ngerasain banyak tim kok makin banyak drama, Iya, iya. makin susah diatur, malah bosnya turun tangan untuk nyariin gaji untuk timnya terus. Nah, itu. Nah, itu kalau yang pernah ngerasain ya gitu ya. Pernah dong, saya juga pernah ngerasain gitu. Ya, dan tidak mudah ternyata ya mencari leader, karena kadang-kadang kita capek sendiri. Ya setting target, ya kita bantu. Tidak tercapai, ya kita akhirnya turun juga gitu. Itu berarti leadernya nanti yang Leader. kurang, Ya karena kalau kita lihat hadis kan, penaklukan Konstantinopel itu kan benar-benar kan sebaik-baik jenderal atau sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Jadi kalau memang pengen punya pasukan yang hebat, ya perlu leader yang kuat. Nah, itu. Di mana-mana ngomongin ya sebuah organisasi, kuncinya adalah leadership. Leadershipnya. Ya itu kunci utama, dan memang leader itu kenapa nggak semua orang bisa, walaupun semua orang tuh kata Nabi tuh leader ya. Bagi dirinya sendiri, bahkan pembantu aja leader untuk dirinya sendiri. Seorang ibu juga leader untuk anak-anaknya. Tapi memang tidak semua itu untuk organisasi yang gede. Itu emang ada level-levelnya. Ada yang memang dia mimpin 3 orang cukup dah. Ada yang bisa memang sampai 100 orang. Saya pernah nge-change manajemen itu di dalamnya udah 200 orang tim. 60 sales, 2000 affiliate. Oke. 2000 affiliate. Sales in-house-nya itu 60. 60 ya. Wah, itu juga luar biasa. Ya. Yang mana salah satu kuncinya ya tadi, kalau pengen urusannya beres ini ya butuh leader sih. Karena gini, sistem aja udah dibentuk ya. Saya kan juga banyak nge-set upin sistem. Sistemnya udah jadi, tapi nggak ada leadernya, nggak gerak juga. Oke. Jadi kayak sistem sama people itu nggak bisa dipisahin. Tapi kunci utamanya apapun bisnisnya sih ngomongin tentang people ya. People, ujungnya ke sana ya. Ujungnya sana. Mau organisasi apapun, organisasinya sekeren apapun, tetap people. Tapi memang dengan sistem yang bagus bisa merekrut people yang bagus. Karena memang people yang bagus itu kadang tidak mau ditempatkan di sistem yang menurut dia nih kurang bagus. Oke. Gitu. Nah, sales yang jaga jualan juga belum tentu jadi leader yang bagus ya. Ya, karena Beda hal ya. saya pernah ngetes Kadang-kadang juga. gitu tuh. Jadi ada di tempat kita itu yang dia itu sales person banget, keren banget. Intinya closingan dia paling gacor lah, paling hebat lah dia. Tapi ketika dia itu kita kasih tim, harapannya kan gini, dia nih sales hebat deh, bisa closingan banyak. Harapannya dia kasih tim 3-nya bisa kayak dia kan. Bisa nular. Nggak jadi, Pak. Ternyata nggak jadi. Nggak jadi. Pokoknya individual skill banget dia. Dia keren untuk dirinya sendiri. Tapi ketika jadi leader, nggak semua bisa otomatis. Karena untuk jadi leader ini memang yang ada panggilan jiwa juga ya. Kemudian memang harus sabar. Jadi yang tadi gini, misalnya nih ada tim yang nggak achieve, ya dia harus bina, ya kan. Harus bener-bener ya one on one. Bahkan yang sales yang terbaik itu kan gini, tahu Steve Johnson ya, CRO-nya dari HubSpot. Itu kan dia itu kan direview oleh Harvard Business Review karena scale up 56.000% dalam waktu 2 tahun. Itu luar biasa ya. Itu ya dari tadinya berapa orang tim, 27 orang tim, sampai punya 1.000 orang pasukan. Ya, dia tuh jenderal omset lah, CRO kan. Pokoknya, nah salah satu yang dilakukan tuh ketika di review di Harvard Business Review tuh ada 3 yang dia lakukan. Pertama, tugas dia itu adalah membuat Nobel Purpose. Ya, jadi Nobel Purpose apa? Alasan kenapa kita harus berjuang mati-matian di sini. Ultimate goals. Ya. Jadi itu fundamental banget. Tujuan kenapa kita harus perjuangkan mati-matian, apa dampaknya kalau kita ini berhasil, ya.
dan ini memang harus diinstal terus. Nah, setelah bikin double purpose ini dia install. Installnya dengan cara apa? Storytelling. Storytellingnya adalah dia menceritakan dampak-dampak positif ya ketika klien-klien ini bisa berhasil ketika menggunakan produk kita, jasa kita. Itu dia ceritakan setiap hari ya. Nah, yang ketiga nih yang gak banyak dilakukan orang di Harvard Business Review itu dijelasin dia melakukan sales coaching dosis tinggi, one on one. Ya, sales coaching itu kan metodenya kan beda sama training. Coach itu kan biasanya punya kemampuan untuk bertanya dan menggali. Nah, betul. Jadi kemampuannya adalah dia bertanya dan menggali. Nah, dengan pertanyaan ini orang itu bisa gerak. Sales itu bisa gerak dengan metode pertanyaan dan itu one on one. Dia one on one coaching timnya. Dia nggak bisa, kamu kenapa nggak perform one on one? Apa sih impian kamu? Disuruh tulis impiannya apa? Itu setiap hari itu dia lakuin. Jadi di Harvard itu selama 2 tahun dia kan strategis ya, memang nggak ke teknis ya. Yang dia lakuin cuma 3 itu. 3 itu aja. Untuk bisa mencapai scale up 56.000%. Makanya Harvard Business Review sampai nge-review itu. Karena ini belum ada perusahaan teknologi, ya kan social media dashboard kan dia. IT yang bisa scale up dalam waktu 2 tahun secepat ini. Itu terlepas dari produknya emang pas dibutuhkan banyak orang untuk orang bisa memantau social media dashboard semuanya gitu. Jadi dia menumbuhkan leader yang bisa bergerak dan menggerakkan di bawahnya lagi terus gitu ya. Benar. Luar biasa Mas Alfiana. Karena kita bicara bisnis nih ya, tadi sudah di spill nih bagaimana cara dapat modal. Itu sebetulnya semua perusahaan juga, semua usaha juga bisa dapat modal ya. Kita menghindari bank, financial yang lainnya atau riba ya bisa juga gitu ya. Caranya sirkah yang benar tadi. Yang kedua adalah ternyata jualan juga harus didorong oleh marketing yang benar gitu ya. Dan kalau gitu ya. Kalau investor itu kan gini. Sekarang kalau orang di Jakarta yang punya 100 jutaan nganggur dana idle banyak nggak? Harusnya banyak sih ya. Ya kalau cuma buat modal iklan gitu ya. Iya. Kan banyak harusnya. Makanya modalnya berapa dulu nih? Memang kalau yang modal yang bikin perusahaan company teknologi ya memang harus ke venture capital dan lain sebagainya. Cuma untuk ya kalau kita level UMKM ya butuh budget iklan 100 juta 200 juta itu kan terlalu banyak sebenarnya. Banyak ya gitu ya. Asal mau nyari aja. Nah, kalau di situ kalau nyari investor berarti jual diri berarti. Tapi bukan hanya jual diri juga, harus ada skillnya. Skillnya ya. Karena jangan sampai ya investor itu kan kadang kalau yang memang nggak tahu bisnis ya, yang dilihat kan cuma ROI-nya aja. Ya, cuma kadang kan nggak lihat ininya. Bagusnya memang kalau kita mau nginvest nih sebagai investor ya, itu dilihat pertama memang orangnya dulu. Orangnya nomor satu tuh orangnya, baru sesuai dengan syariah misalnya gitu. Bisnisnya haram atau enggak gitu. Nah, baru kemudian ya itu bisnis modelnya. Bisnis modelnya kita lihat. Ini bisnis modelnya resikonya gimana? Mitigasi resikonya. Jadi kalau sebagai investor minimal ya kita kayak orang bank itu punya kemampuan untuk 5C. Ya, ngelihat karakternya, capability-nya dan lain sebagainya. Dan sekarang dibantu ChatGPT udah bisa. Jadi saya punya temen Kang, dia bisnisnya cicilan kredit syariah lah. Itu laporan keuangannya kita pegang di bisaro.id. Itu dia muterin modal, dia seorang perawat. Dari seorang perawat duitnya itu disisihkan untuk cicilan dia fokusnya ke handphone. Dan dia punya margin di 30% untuk 1 tahun. Ya bayangin sekarang bisnis mana yang dapat margin 30% setiap tahun, ya kan? Dan sekarang dia itu udah punya member tuh 6.000. Ya. Duitnya tuh nggak pernah diambil, diputerin aja ke situ terus ke kredit syariah itu, ya. Dan ternyata bisa jadi solusi orang tuh ya mau kredit handphone ya untuk CS misalnya, mau kredit motor ya laptop tapi tanpa riba. Ternyata bisa juga, solutif juga sebenarnya. Dan itu 6.000 orang, tahu nggak NPL-nya berapa? Ya cuma 3%. Nah itu dibantu apa? ChatGPT tadi. ChatGPT. Dia bikin di ChatGPT custom, itu kan kita bisa bikin namanya asisten kita. Misalnya saya sebagai marketers, saya pengen punya asisten manajer marketing.
tinggal buku-buku manajemen marketing 30 buku itu dimasukkan di situ. Jadi otaknya dia. Di-upload lah ya. Ya, gitu. terus kita juga pakai ya beberapa framework yang kita masukin di situ. Itu udah otaknya udah banget. Termasuk kalau kita mau nyiptain tadi, ya. Ini kita mau ada orang nih mau mengajukan kredit. Ya, mitigasi risiko aja gimana nih orang ini di profiling. Masukin di situ udah bisa tuh. Oh, gitu. Ya, dia bisa custom. Ya, bahkan sekarang kita bisa, saya itu asisten copywriting sekarang dibantu AI. ChatGPT custom. Kemudian video tim juga udah mulai ngulik ke situ lah dan lain sebagainya. Itu ternyata luar biasa ngebantu banget. Ya, termasuk tadi bikin strategi marketing, riset. Ya, itu pakai ChatGPT ya, apalagi yang pro ya. Itu udah keren banget. Jadi riset tuh data tuh udah tinggal kita masukin input, dia akan ngolah data. Tinggal saya mau pakai framework apa? Misalnya pakai mau pakai design thinking, tinggal masukin framework design thinking, dia akan ngerisetin, bikinin jurnal, bikinin paper berdasarkan design thinking. Saya mau pakai framework untuk bikin konten, misalnya hook story over misalnya, masukin aja frameworknya, dia akan bikinin sesuai dengan itu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Tidak ada alasan bagi usaha apapun, pebisnis apapun, siapapun untuk tidak ada ide bisnis apa, tidak ada ide bagaimana cara membuat bisnis plan sampai dengan strategi marketing gitu ya sekarang ya. Kalau nggak usah mikir yang susah-susah bikin digital marketing. Kita makelaran dulu aja deh. Jadi kalau di zaman Rasul itu kan ada namanya simsar. Simsar itu profesi sebenarnya. Kalau ini kan bicara profesi. Profesi. Simsar itu profesi, makelar tuh. Ada yang memang ya kalau dia makelaran proyek kan gede ya. Jadi makelar aja itu sebenarnya gini, kayak makelar dia properti investasi. Ya. Misalnya jualan produk di 1,6 M lah misalnya. Itu kan komisinya cukup lumayan. Misalnya di 50 jutaan ya. Kan 50 jutaan itu udah jadi modal tuh. Dibagi 3 saran saya, memang jangan langsung dihabisin. Harus belajar tetap menyisihkan untuk investing. Jadi investing itu bukan dari sisa. Bukan dari sisa ya? Kalau dari sisa nggak pernah jadi, Pak. Justru diprioritaskan. Karena kalau dari sisa, ketika kita nambah penghasilan, biasanya gaya hidup kita naik juga. Iya, betul. Jadi nggak ada yang sisa. Yang tadinya nggak kepikiran beli raket padel yang baru, beli. Yang tadinya nggak kepikiran kacamata, saya harus ganti kacamata nih, ganti. Akhirnya nggak bisa nabung. Saran saya memang harus dari awal tuh disisihkan. Itu kan sahabat-sahabat Nabi ngajarin kan begitu. Langsung dibagi 3 tuh kan. Dibagi 3 apa aja tuh Mas Alvin? Pertama jelas ya untuk dibalikin lagi ke modal usaha. Ya, atau buat nafkah lah gitu. Yang berikutnya adalah untuk sedekah. Sedekah ya. Jadi 3 itu sebenarnya gini, modal ya, balikin lagi ke modal kerja lah gitu kan. Ke nafkah, sedekah. Ya, 3 itu udah powerful banget sih kalau bisa masukin ke 3 itu. Nah, untuk modal ini memang selalu ada yang disisihkan untuk investing tadi, investasi tadi. Balik lagi ya ke sana. Ya, jadi jangan langsung dihabisin. Kalau dihabisin, semakin ya kita naik penghasilannya, nggak bakal bisa. Makanya dari awal memang udah disisihin buat investasi. Ya tinggal persenannya disesuaikan lah dengan sekarang lagi kebutuhannya apa gitu. Ya, jangan sisa intinya gitu ya. Daripada riset banyak gitu ya, atau mungkin bagi audiens kami nih, gimana sih risetnya yang benar nih? Mas Alvin kan sudah banyak riset tentang bisnis, marketing dan sebagainya. Ini kan menjelang akhir tahun nih. Ya, 3 bulan lagi lah ya, sedikit. Bagi teman-teman yang siap-siap, kira-kira tahun 2026 itu bisnis apa sih? Yang menarik, yang kira-kira cuan. Ada insight gak sih dari seorang marketer dan investor? Pastilah punya insight tentang itu. Ya, jadi tetap harus riset dulu sih di ChatGPT. Siap. Tetap sebenarnya gini, saya itu ada guru namanya Mas Yoyo SS ya, punya 4.000 karyawan, ya omsetnya miliaran lah per malam loh, dan permodalannya tanpa bank. Murni dia nggak franchise juga, jadi bisnis pribadi ya. Jualannya apa? Sambel kan, spesial sambel dia jualannya, sambel. Omsetnya bisa ya tadi miliaran per malam. Dia cerita sebenarnya bisnis apapun itu, dia jualan sambel ya bisa omset miliaran. Sebenarnya kalau ditekunin tuh jadi ya,
sambel loh, bayangin. Dia tuh bukan jualan pecel lele, kalau dibilang dia tuh jualan sambel. Ya, tinggal orang itu kan kalau makan pecel lele kan beda-beda sambalnya. Misalnya hari kedua pakai sambal yang beda, itu udah rasanya udah beda. Ya, ternyata apapun itu ketika kita tekuni dengan serius, ya itu jadi. Sebenarnya. Makanya satu bidang cuma emang diulik bener-bener fokus, ya itu sebenarnya bisa. Nah, memang kalau ngomongin market, ya lihat tren market. Dulu kan saya pernah waktu edukasi tentang sirkah. Waktu itu kan pandemi itu. Kita sempat jualan produk itu namanya e-course, namanya membangun bisnis besar dan berkah dengan sirkah. Ternyata nggak laku. Ternyata ketika saya riset, ternyata pasarnya nggak kenal apa itu sirkah. Oh, oke. Nah, salah saya kan. Nah, emang ternyata sirkah ini sebenarnya apa nih? Waktu itu saya ngelihat risetnya Yuswo Hadi. Mas Yuswo Hadi itu ada risetnya tentang riba awareness. Waktu itu juga lagi rame tentang riba. Oh, ternyata ini bisa jadi loh solusi permodalan tanpa utang riba. Waktu itu kita e-course-nya kita ganti judul aja. Dari yang tadinya membangun bisnis besar dan berkah dengan sirkah, ganti judul solusi permodalan tanpa utang riba. Beda ya. Yang tadinya cuma terjual puluhan jadi terjual ratusan e-course. Itu gara-gara cuma beda judul aja. ya. Makanya kadang itu isinya sama, e-course-nya sama, ya kan, tapi judulnya aja yang ganti, ternyata luar biasa ya. beda. Nah, sekarang kan produk digital nih kalau ngomongin lagi rame ya. Ini produk digital ini jadi solutif banget karena HPP-nya kan cukup rendah, bahkan mungkin dibilang tanpa HPP dan hanya sekali. Ya, dan hanya sekali, dan kita bisa dapat modal dari situ. Nah, itu produk-produk kreatif. Dulu kan pernah ada kementerian apa ya dulu ya? Kreatif Indonesia itu lah. Kan ada 14 subsektor produk kreatif. Nah, saran saya memang sekarang ini kita harus main ke produk-produk kreatif. Yang memang ya tadi sama-sama ngomongin e-course, ganti judul aja udah beda. Jualan video kan. Jualan video aja bisa ada loh. Saya itu punya temen itu jualan e-course begitu juga. Itu e-course tentang CPNS lah gitu. Modelnya bagaimana, tapi dia momennya kalau pas lagi musim CPNS ya iklan tuh. Wah, gitu. Momentum begitu juga bisa tuh mainnya seperti itu. Itu bisa tembus 8.000 kali misalnya 200.000 lah. Berapa tuh? Berapa? Udah 160. Ya, lumayan lah 160 pokoknya. juta ya? Lebih kayaknya. Lebih ya. Jadi cuma jualan video yang satu kali take tapi di ulang-ulang ya. Nah, produk kreatif itu kayaknya nggak ada matinya. Ya kan, jualan ya tadi bisa jasa apapun sebenarnya bisa kan sekarang. Bahkan kita bisa kumpulan e-book ya. Pernah dengar e-book 1 miliar pertama dari jualan e-book? Pernah. Ya. Itu kan e-booknya jual apa? Judulnya apa? Ya 1 miliar pertama jualan e-book. Iya. Ya dia yang dapat. Ya kita yang beli gitu ya. E-book loh. E-book iya paham. Iya. Walaupun e-booknya jangan yang sembarangan. Saya banyak nemu e-book yang cuma ChatGPT-an jelek-jelek, jangan. Tetap e-booknya yang bener-bener by research, by bener-bener experience. Kalau bisa ada studi kasusnya itu banyak banget. Jualan e-book bisa miliaran, 1 miliar. Kan udah jadi modal. E-book ya, e-book. Ya. Luar biasa Mas Alfian nih. Aduh, kita dapat banyak banget daging semua nih, termasuk yang terakhir tadi insight ya, kalau ingin bisnis ya sekarang atau tahun depan nanti tadi. Ya kalau ditekunin satu bidang juga bisa menghasilkan. Terus kita harus cari tahu marketnya itu seperti apa, trennya, dan satu lagi tadi ya season tertentu bisa juga menaikkan produk-produk tertentu yang seperti momentum lah seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak atas insight-nya. Semoga sukses terus dengan bisnisnya dan menginspirasi banyak audiens kita. Sampai jumpa di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.